Jadi waktu itu saya jual motor, Mas. Sudah saya rencanakan matang untuk usaha saya ini. Waktu itu pas musim pandemi, istri saya juga positif COVID-19 dan harus 1 bulan dirawat di rumah sakit. Itu batal semua rencana, modal saya alokasikan untuk kesehatan istri saya. Cuman saya berpikir bahwa usaha ini harus tetap jalan. Gimana caranya? Nggak boleh mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aditya. Saya owner dari Bikreatif.Sablon Cup, solusi branding minuman Anda. Saya itu karyawan di sebuah perusahaan swasta dari tahun 2011 sampai 2019. Jadi keinginan untuk membuka sebuah usaha itu sudah dari dulu, Mas. Hanya itu gini, jadi ada 2 tipe orang buka usaha. Yang pertama memang karena dia punya jiwa wirausaha, yang kedua yang kepepet. Jadi saya ini tipenya tipe yang kedua, jadi tipe yang kepepet. Jadi saya berpikir itu kira-kira 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan perusahaan ini seperti apa, terus jabatan saya seperti apa, jenjang karir saya seperti apa. Ditambah dengan penurunan income sejak pandemi COVID-19 itu, jadi saya sudah semakin giat lagi. Wah, ini harus keluar dari zona ini gitu. Jadi harus benar-benar terbuka usaha gitu. Cuman waktu itu masih belum tahu usaha apa gitu. Dari pihak orang tua tanggapannya seperti apa, dan alhamdulillah tanggapannya mereka semua tidak setuju gitu. Jadi namanya kerja ya harus, entah itu karyawan, ada jam kerja seperti jam kantor, berangkat jam berapa, tiap bulan dapat gaji berapa, ya menurut mereka bekerja itu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah, jadi sekarang sudah mulai bisa meyakinkan pihak keluarga seperti itu. Jadi awal mula buka usaha sablon gelas ini sebetulnya awalnya itu bukan saya langsung terfokus bidang usaha ini yang mau saya jelaskan. Jadi dimulai dari sebuah kegagalan pada waktu itu. Jadi awal mula itu saya namanya bisnis usaha yang ada di dalam pikiran saya itu jualan. Ya udah, bisnis jualan gitu. Ternyata ya itu namanya jualan, kadang kita ada naik turunnya, juga kualitas yang kita jual seperti itu sepertinya kurang cocok sama saya. Jadi baru ketemunya itu di sablon ini, wah ini kayaknya passion saya itu di jasa seperti itu. Baru ketemu pasnya itu sekarang ini. Usaha itu jadi pasti tetap butuh yang namanya modal. Semua itu sudah ada di pikiran saya, modal dari mana, usaha apa yang saya kerjakan. Yang pertama itu modal yang paling gampang adalah waktu itu saya menjual barang. Jangan menjual barang, anggapan saya itu kalau terjadi suatu kendala atau suatu kerugian itu resikonya tidak terlalu besar. Jadi waktu itu saya jual motor, Mas. Emang sudah saya rencanakan matang untuk usaha saya ini. Tapi ya namanya rencana. Waktu itu pas musim pandemi, istri saya juga positif COVID-19 dan harus 1 bulan dirawat di rumah sakit. Itu batal semua rencana, modal saya alokasikan untuk kesehatan istri saya. Cuman saya berpikir bahwa usaha ini harus tetap jalan. Gimana caranya? Nggak boleh mundur. Jadi ya sudah, jalan satu-satunya saya cari sumber modal lain dari kredit usaha rakyat.
buka capek, wah capek. Untuk pemasaran jadi di sosial media seperti biasa, di marketplace seperti biasa, dan sebetulnya untuk yang lebih bagus lagi tuh saya tuh lebih ke door to door. Jadi saya persempit ruang lingkupnya, kira-kira target pasar seperti apa yang harus saya datangi. Jadi saya coba tawarkan langsung ke ownernya masing-masing. Jadi saya tanyakan kebutuhan cupnya berapa, terus dari harga kita deal-dealan harga seperti itu. Ya alhamdulillah ada responnya bagus juga dari mereka. Ada juga sih beberapa yang nggak ngerespon, jadi mungkin karena mereka sudah punya langganan dan sebagainya. Ke pelanggan itu yang penting ada kerjasamanya. Jadi namanya pelanggan pasti mungkin minta diskon harga, potongan harga dan sebagainya, ya selama masih ada untung tidak masalah seperti itu, Mas. Untuk pemesanan di kami biasanya silakan kunjungi di Instagram kami bikreatif.sabloncup atau di nomor WA 081 252 74 5562, atau bisa langsung datang ke lokasi untuk sekedar tanya-tanya boleh, silakan. Untuk konsultasi silakan. Perumahan Nyalabu Permai Gang 5 nomor 4 Pamekasan. Khusus untuk pelanggan baru, pemesanan cup itu saya tuh selalu memberi tenggat waktu kepada pelanggan saya antara 2 sampai 3 hari. Untuk pelanggan yang sudah berlangganan di saya itu saya kerjakan kadang nggak sampai 1 hari selesai, Mas. Seperti itu. Karena dari mulai screen, gambar sudah ada di saya, jadi tinggal proses aja. Jadi prinsip saya tuh gini, saya coba untuk menempatkan posisi saya di pelanggan saya. Jadi mereka itu pengusaha, penjual minuman atau kadang kopi. Kebutuhan cup ini selalu sangat penting bagi mereka. Jadi betul-betul nggak bisa nunggu. Prinsip saya kalau memang sudah janji harus selesai ya harus dilemburi seperti itu. Yang saya lakukan selama ini, yang pertama adalah mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Karena saya sendiri yakin bahwa customer saya ini bukan end user atau pelanggan langsung. Jadi pelanggan saya ini semuanya pengusaha. Rata-rata mereka itu pingin harga terbaik, kualitas terbaik, dan yang paling penting cepat selesai. Tuh, jadi saya itu dari awal, Mas, dari awal tuh sablon saya ini masih belum begitu rame, itu saya selalu jemput bola. Jadi pelanggan gelasnya saya ambilkan, kadang saya belanjakan ke toko, nanti selesai saya antarkan, dan itu sampai sekarang. Dan itu tidak ada dipungut biaya. Yang kedua masalah mesin. Jadi sempat dulu waktu pertama-tama itu saya berpikiran bahwa gimana usaha dengan modal yang minimal mungkin, hasil yang semaksimal mungkin. Awalnya seperti itu pikirnya. Jadi cukup dengan mesin yang bisa dibilang manual, itu saya bisa, ternyata semuanya salah. Untuk yang mesin manual itu waktu itu saya ngerjakan 500 pesanan itu aja sudah sekira-kira 1 mingguan selesainya. Jadi wah ini nggak mungkin, ini nggak bisa kalau dibuat usaha. Mau nggak mau gimana caranya harus upgrade mesin seperti itu. Dengan mesin yang ya bisa dibilang lumayan lah, udah mulai semi otomatis. Saya dalam 1 hari itu bisa mengerjakan pernah 12.000 pesanan, kadang 8.000 pesanan, seperti itu, Mas. Kebanyakan sih pelanggan saya itu, mereka itu pasti buru-buru kalau masalah gelas. Ya macam-macam lah alasannya, kadang karyawannya dia lupa, tiba-tiba kehabisan gelas dan sebagainya. Jadi seperti ini. Untuk mengatasi itu saya juga kan kadang kerepotan kalau tiba-tiba orderan datang numpuk semuanya buru-buru, itu saya juga kerepotan. Jadi saya ajak mereka komunikasi, ada yang lewat WA atau saya datangi langsung. Jadi saya bilang bagaimana kalau ini cupnya saya proses duluan, nanti begitu selesai baru ambil, baru bayar pelunasannya. Rata-rata responnya seperti itu positif mereka. Jadi mereka sudah nggak usah khawatir lagi
buat stok gelasnya. Jadi mereka butuh tinggal ambil. Pelanggan untuk pindah itu susah Mas, ada kerjasamanya gitu. Jadi kayak yang kerjakan sekarang ini, sebetulnya dia nggak pesen, cuman saya proses aja. Begitu dia butuh, urgent, tiba-tiba kehabisan stok, barang ready. Jadi mereka sukanya di situ. Yang ingin memulai sebuah wirausaha, yang pertama adalah tentukan dulu passion Anda di mana. Apakah di jasa, atau jual barang, atau apa. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah jujur. Jadi kejujuran ini memang sulit. Saya aja ngerasakan itu sulit untuk jujur, tapi kita harus berusaha. Yang dimaksud jujur itu seperti ini. Jadi kita itu terbuka ke pelanggan, masalah keuntungan berapa kita harga untuk ngambil barang dan sebagainya. Itu memang sulit tapi harus. Jadi kita ambil keuntungan yang menurut mereka wajar, itu mereka juga memaklumi. Jadi tidak ada komunikasi antara saya sebagai pelaku usaha sama customer, seperti itu. Kemudian usaha itu bagaimana kita memulai suatu usaha, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bertahan, gimana kondisi kita pada waktu sepi, dan gimana pada waktu rame. Jadi jangan sampai bekerja itu namanya musiman, namanya buka usaha pasti ada lah naik turunnya. Jadi waktu turun kita harus cari celah ini, wah gimana nih, kira-kira salahnya di mana, apa promosinya kurang, apa harganya terlalu tinggi, seperti itu. Jadi kita harus terus berinovasi seperti itu. Usaha saya ini ulang lagi bisa. Grogi Mas. Tak tahu man, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Jadi salam, nama